didukung oleh Jujur, saya ketika mendapat informasi bahwa ada bimbingan belajar yang sampai hari ini bisa bertahan dan berkembang, rasanya nggak percaya. Karena ini era teknologi yang berkembang dan akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan begitu mudah. Tetapi bagaimana sebuah bimbingan belajar bisa bertahan sekian lama dan kemudian sampai hari ini memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masuknya anak-anak muda ke perguruan tinggi. Nah, di belakang Ganesha Operation inilah saya ingin memperkenalkan Anda kepada sosok yang keren banget. Siapa dia? Profesor Dr. Insinyur Bob Foster. Luar biasa, luar biasa. Itu belum lengkap, di belakangnya masih ada MM. Banyak kali gelar Anda ini. Jadi Pak Bob, terima kasih ya. Tadi kita udah dengar cerita-cerita bagaimana anak-anak muda yang mendapat manfaat dari apa yang Anda bangun. Dan dengar-dengar Anda bangun ini dari garasi. Betul. Dari sebuah garasi. Ya, Bang Andi. Tahun berapa itu? Tahun 1984. 1984 dari sebuah garasi Anda membangun yang sekarang menjadi berapa banyak? Saat ini ada 693 outlet di 294 kota se-Indonesia. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Pak Bob, Anda ini disebut-sebut sebagai legenda hidup, the living legend. Dalam konteks bimbingan belajar ya. Karena tadi Anda sebutkan bahwa ini hampir di semua kota ini Anda ada atau ada GO ini. Dan berapa banyak kalau Anda bisa menyebut angka anak-anak yang berhasil masuk perguruan tinggi setelah mendapat bimbingan belajar di GO? Kalau 1 tahun terakhir aja itu sudah 47.000 yang lulus. Jadi tahun sebelumnya 45, sebelumnya sekitar 44, 43, 40-an ribu. Mungkin kalau lama sebelum-sebelumnya 30-an ribu setiap tahun. Jadi ya kalau kita kalikan memang sudah sangat banyak. Saya kan dengar bahwa Anda dulu bekerja sudah nyaman di PLN. Betul. Dalam posisi yang bagus. Ya. Dengan gaji yang pasti bagus. Tapi kemudian Anda minta berhenti. Ya. Hanya untuk mau membesarkan Ganesha Operation ini. Betul. Di mana akal Anda saat itu? Kalau saya nggak berani saya. Oke, kita mulai dari garasi itu. Apa yang terjadi hari itu? Saya waktu itu kos di Bandung, masih kerja di PLN, lalu mau bikin bimbel. Karena memang dari waktu kuliah juga saya ngajar bimbel, kemudian saya juga asisten dosen, saya memang senang untuk ngajar. Lalu saya pikir ya udah aja bikin bimbel, tapi kan nggak ada modal yang cukup karena masih baru kerja di PLN. Ya sudahlah, bikin aja garasi ini jadi sekretariat. Bikinlah garasi itu jadi sekretariat dan ada petugas pendaftaran, tapi saya juga bisa ikut sebagai petugas pendaftaran juga. Dan untuk belajar tentu ada lokasi belajar di ya tempat lain yang kita sewa seperti itu. Ini di Bandung berarti ya? Di Bandung, betul. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Setiap kesuksesan yang diraih seseorang memerlukan proses. Begitu juga yang diraih Bob Foster hari ini adalah hasil dari tekad, semangat, dan kerja keras serta dukungan dari keluarga. Bob adalah pendiri dari pemilik bimbingan belajar Ganesha Operation serta pendiri Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Bandung. Meski lahir dari keluarga sederhana, Bob mempunyai mimpi yang besar di bidang pendidikan. Saat duduk di SMP, Bob bercita-cita kuliah di Institut Teknologi Bandung ITB dan cita-citanya terwujud. Bob lulus dari jurusan Teknik Elektro ITB pada tahun 1982 dan kemudian bekerja di perusahaan listrik negara PLN.
Kecintaannya pada dunia pendidikan yang mendorong Bob mendirikan Ganesha Operation pada tahun 1984. Dengan Ganesha Operation, Bob ingin membantu para siswa masuk ke perguruan tinggi dan sekolah favorit yang diidamkan. Seiring berjalannya waktu, konsistensi kualitas dan kontrol secara terpusat mengantarkan Ganesha Operation mendapatkan 2 rekor muri, yakni bimbingan belajar terbesar yang dikelola secara terpusat dan bimbel terbaik yang berhasil meluluskan siswa ke PTN dan perguruan tinggi kedinasan terbanyak se-Indonesia, yakni sebanyak 45.000 lebih kelulusan di tahun 2022. Sementara saat mendirikan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Bandung pada tahun 2007, Bob ingin memberikan alternatif pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau serta kualitas pendidikan yang baik. Pada bulan Oktober 2022, Bob Foster dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu manajemen. Saya tertarik tadi melihat kehidupan Anda yang sederhana ya di masa muda, masa kecil itu ya. Ya. Jadi orang tua Anda ini pendidikannya apa? Nggak tahu apa lulus SD, tapi SD lah udah pasti. Lulus atau tidak Anda nggak Nggak tahu tahu. lulus apa tidak. Pekerjaan mereka apa? Karyawan di perkebunan, tapi di perkebunan bukan di pusatnya, di daerahnya perkebunan teh. Jadi disitulah bekerja sehari-hari. Memang di administrasi. Jadi secara ekonomi bagaimana kehidupan Anda dulu? Secara ekonomi sangat kurang. Sangat kurang. Sangat kurang. Lalu pendidikan Anda bagaimana? Dengan kondisi ekonomi orang tua seperti itu? Ya, saya memang sudah punya passion karena saya bilang tadi sangat tertarik untuk bidang pendidikan. Saya kelas 5 SD aja waktu saya baca buku saya lihat ada nama orang. Saya tanya ayah saya, apa ini ada nama orang? Oh itu yang bikin bukunya. Nah saat itu juga saya sudah bercita-cita. Saya juga mau jadi penulis buku ke depan. Dan kemudian SMP saya lihat-lihat apa sih universitas yang cocok bagi saya nanti. Saya lihat ITB. Saya harus masuk ITB nanti. Nah memang waktu saya bilang ke orang tua, dibilang, aduh nanti kalau kamu ke sana nggak ada uang gimana? Udahlah, yang penting saya bisa berangkat. Urusan nanti kita lihat nanti, saya bilang gitu. Jadi memang bukan yakin uang pasti ada. Dan memang selama kuliah pun ya sangat-sangat terbatas. Dan karena itulah kemudian saya setelah tahun ketiga, saya ikatan dinas ke PLN. Sehingga ada uang untuk biaya kuliah dan sehari-hari. Ya juga karena saya sering dikatain orang kampung gak punya uang. Jadi muncul passion saya. Oke, suatu saat saya akan tunjukkan bahwa saya juga bisa gitu. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.